wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Ini saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana melakukan pencarian untuk menemukan skala psikologis ya. Berkaitan dengan tugas yang tadi saya berikan ke teman-teman, bahwa tugasnya hari ini adalah melakukan review, mencari dan melakukan review terhadap skala psikologis yang sudah ada gitu ya, atau artinya itu yang sudah dibuat oleh orang lain gitu ya. Nah, bagaimana melakukan pencarian terkait dengan skala psikologis? Skala psikologis itu kan banyak jenisnya ya. Maksudnya secara spesifik bentuk dari skala psikologis itu misalnya skala kecemasan, skala resiliensi, skala motivasi gitu ya, motivasi belajar, motivasi berprestasi, skala kecemasan sosial. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari skala psikologis gitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Atau bagaimana cara melakukan reviewnya gitu. Yang pertama tentu teman-teman harus mencari artikelnya terlebih dahulu gitu ya, atau mencari. Nah, sebelum artikel tentukan dulu variabel yang akan dicari itu apa tuh. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai variabel psikologis ya dalam ilmu sosial itu, misalnya teman-teman ingin tertarik atau ingin melakukan pengukuran terhadap kecemasan gitu ya, berarti ya teman-teman silahkan mencari instrumen kecemasan begitu. Misalnya di sini berarti kan sudah ditentukan ya konstruk ukurnya itu atau variabelnya adalah kecemasan. Nah, sudah kecemasan, tinggal lagi kita cari di buka Google-nya, bisa di Google Scholar atau kalau mau spesifik bisa ke Google Scholar gitu ya. Di Google Scholar ini buka, teman-teman nanti tinggal ketik aja apa misalnya skala kecemasan gitu ya. Nah, nanti akan banyak nih yang membahas mengenai kecemasan. Nah, di artikel-artikel ini misalnya perbedaan kecemasan mahasiswa, di bagian metodenya itu nanti akan dijelaskan bagaimana instrumen yang digunakan gitu, teorinya menggunakan teori siapa gitu. Atau cara lainnya kalau teman-teman mau secara umum gitu ya, bisa saja misalnya kecemasan kita buat aja dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, secara skala kecemasan begitu ya, skala kecemasan. Terus biasanya nanti akan muncul ini, ada beberapa nih, ada alat ukur kecemasan menurut Hearst Anxiety Test gitu. Nanti teman-teman ya silahkan pilih saja maunya yang mana gitu. Terus kalau kecemasan akademik misalnya begitu ya. Nah, ini juga tinggal dicari aja maunya yang mana. Oke, saya coba klik yang ini ya, anxiety academic anxiety scale. Ini ada penjelasannya mengenai academic anxiety scale ini. Pengukuran ini untuk mengukur kecemasan akademik ya. Ini dikembangkan di tahun 2019. Ini ada penjelasan mengenai reliabilitas, validitasnya, silahkan diklik di sini kalau misalnya mau lebih lanjut gitu ya, mau membaca lebih dalam. Terus ini juga ada bagaimana norma penskorannya gitu dijelaskan. Nah, terus ini ada academic anxiety scale print version, jadi teman-teman bisa download ini. Tadi saya sudah download. Terus ini bisa kita buka di sini ya kalau sudah di download ya. Oke, enable editing. Nah, ini adalah bentuk instrumennya atau skala academic anxiety scale tadi ya. Ini alternatif jawabannya maksudnya apa begitu ya. Terus ini adalah item pernyataannya. Terus ini cara interpretasinya. Kalau misalnya nanti skor dari jumlah yang diisi oleh responden itu kisaran 11 sampai 14, dia dalam kategori not anxious gitu ya, berarti dia tidak mengalami kecemasan gitu. Sampai dengan 30 sampai 44 skor yang didapatkan, maka ini dikatakan bahwa academic anxiety-nya itu tinggi gitu. Berarti kan ini adalah cara interpretasinya ya, norma dan scoringannya begitu. Terus ini untuk citasinya atau sumber-sumber yang bisa teman-teman telusuri lebih lanjut berkaitan dengan skala ini gitu. Nah, jadi ini sudah didapatkan ya, sudah ada. Terus silahkan teman-teman lihat ke tugas ini, tadi saya sudah kirimkan juga di LMS. Ini untuk sistematika reviewnya ya. Itu yang pertama ada pendahuluan,
Satu, latar belakang, jelaskan pentingnya pengukuran psikologis dalam konteks BK, mengapa instrumen ini dibutuhkan, apa urgensinya dalam memahami kondisi psikologis konseling atau klien. Jadi nanti ini dijelaskan, kalau misalnya tadi kecemasan akademik ya, kenapa instrumen ini dibutuhkan begitu, alasannya apa begitu, itu dijelaskan lebih lanjut, terus urgensinya apa gitu ya. Terus yang kedua itu tujuan review, paparkan apa tujuan dari melakukan review terhadap instrumen ini gitu, apakah ingin melihat bagaimana kualitas instrumennya, atau memahami konsep teoritisnya, atau mengevaluasi keandalannya, atau semuanya begitu ya, itu nanti dijelaskan. Lalu yang berikutnya itu deskripsi instrumen atau skala. Nah, nama instrumennya apa? Tadi kan sudah ada anxiety scale, anxiety academic scale gitu ya. Nah, itu dituliskan nama lengkapnya itu apa. Terus ini ada contoh, misalnya skala kecemasan Beck, skala resiliensi akademik atau RS30. Nah, itu punya siapa begitu. Kemudian pengembang instrumen. Nah, untuk pengembang instrumen, untuk siapa yang membuat instrumen itu, ini dijelaskan di pengembang instrumen ini ya. Sebutkan siapa yang mengembangkan, organisasinya apa misalnya, atau universitas misalnya begitu ya. Biasanya ada tuh di identitas-identitasnya itu. Kemudian konteks penggunaannya. Jadi dijelaskan konteks instrumen ini digunakan itu untuk apa gitu ya. Apakah untuk asesmen klinis, untuk penelitian akademik, atau dalam praktek konseling. Nah, kemudian populasi target, siapa yang menjadi sasaran pengguna instrumen ini? Kalau tadi tuh anxiety akademik itu biasanya konteksnya itu di siswa ya, tapi nanti dilihat lagi di instrumen atau di penjelasan lebih lanjut mengenai instrumen itu gitu ya. Untuk siapa yang menjadi populasi target atau sasaran dari penggunaan instrumen. Terus jumlah instrumennya ada berapa, dituliskan, bentuk skala jawabannya, misalnya skala Likert 5 poin gitu ya, true false atau pilihan ganda gitu, atau apa gitu. Lalu waktu administrasinya berapa lama? Kalau misalnya tertulis di sana waktu administrasinya 1 jam, berarti tuliskan 1 jam. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat tidak dijelaskan berapa lama waktu pengerjaannya, ya disampaikan saja bahwa tidak dituliskan secara rinci berapa lama untuk waktu pengerjaannya begitu. Terus poin berikutnya itu dasar teoritis instrumen. Nah, untuk dasar teoritis instrumen ini teman-teman silahkan lihat di instrumennya itu teori atau konsep psikologis yang menjadi dasar pengembangan instrumen itu oleh siapa gitu. Nah, apakah skala ini ya misalnya skalanya mengukur tadi tentang anxiety academic scale ya, mengukur kecemasan akademik. Nah, teori-teori psikologis mana yang relevan dengan hal tersebut gitu. Terus dalam pengembangannya ini dia pakai instrumennya, pakai teorinya siapa gitu. Misalnya kalau tadi kan ada skala kecemasan Beck, nah berarti ini punyanya Beck nih. Berarti konsep atau teorinya itu pakainya punya Beck, misalnya begitu. Nah, di sini juga nanti dijelaskan ya aspek-aspek yang diukur itu apa saja. Misalnya tadi menurut Beck ya, skala kecemasan Beck misalnya. Berarti pengertian dari kecemasan menurut Beck itu apa, terus aspek-aspek yang diukur itu apa begitu. Kemudian definisi operasional ini juga dilihat di instrumen tersebut gitu ya. Bagaimana variabel atau konsep ini dioperasionalisasikan gitu. Misalnya kalau tadi Beck ya dilihat di ininya ya, menurut Beck itu secara operasional pengertian dari kecemasan itu apa gitu. Kemudian validitas dan reliabilitasnya, jadi bagaimana hasil validitas dan reliabilitas dari instrumen ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ini maka teman-teman harus mencari artikel lanjutan gitu ya. Misalnya ini saya ada contoh artikel gitu ya. Nah, ini ada resiliensi at university. Jadi ini adalah skala resiliensi di universitas. Ini the development and testing of new measure. Ini dia baru mengembangkan gitu ya. Ini dikembangkan oleh Michael Turner, kemudian Sarah dan Christina. Nah, ini untuk ini tadi ya di bagian nama instrumen. Ini berarti namanya resiliensi at university, tuliskan di sini. Terus kemudian pengembang instrumennya ini adalah Michael Turner sampai dengan Christina. Terus organisasinya apa ini? Property Contraction and Project Management, RMIT University, Melbourne, Australia. Ini adalah untuk organisasinya ya. Terus tahun berapa bisa dilihat di sini, di tahun 2017. Jadi silakan teman-teman tulis itu gitu ya.
Terus populasi targetnya kira-kira siapa nih? Kalau dilihat dari resiliensi at university berarti kan mahasiswa ya. Nanti silakan tuliskan populasi targetnya adalah mahasiswa. Nah, kemudian konteks penggunaannya ini digunakan dalam konteks apa? Kalau penelitian akademik berarti ya dalam konteks pendidikan tinggi, berarti tuliskan di situ seperti itu gitu. Terus jumlah itemnya, nah nanti itu bisa teman-teman lihat lebih lanjut. Ini ada penjelasan mengenai itemnya, ini ada itemnya nih. Jadi nanti silahkan dihitung ini berapa. Kalau saya tidak salah ini ada 20 ya, berarti ini ada 20 item gitu. Terus bentuk skala jawabannya apa? Ini skala jawabannya ini dari 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau saya tidak salah di sini dijelaskan juga. Nanti teman-teman silahkan dibaca lebih lanjut untuk option jawabannya itu apa gitu. Dilihat lebih rinci lagi begitu ya. Nah, untuk teori atau konsep dasar ya silahkan teman-teman bisa cari di biasanya kalau nih resilience measure pengukuran resiliensi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini nanti dijelaskan aspeknya ada berapa ini ya. The Rao scale has 7 subscales gitu ya. Terus the resilient at work, jadi resiliency at university ini diadaptasi dari resiliency at work. Ini teorinya Winwood ya. Nah, adapted by researchers for use in university. Nah, cuman dia mengadaptasi ini, kemudian konteksnya diubah. Kalau ini kan kerja ya, resilience at work, kemudian ini diubah dalam bentuk settingnya itu universitas atau mahasiswa gitu. Jadi kalau ditanya teori siapa? Teorinya ini, Winwood. Itu yang digunakan berarti teorinya Winwood. Terus untuk the Rao scale 7 subscales. Nah, ini tuh aspek yang diukurnya gitu ya. Ini ada LA itu 3 items, terus 4 items, 3 items. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut LA itu apa, nah teman-teman bisa lihat ke bawah-bawahnya lagi gitu ya, dicari gitu LA itu apa gitu. Dan biasanya itu ada penjelasannya. Nah, kemudian untuk validitas reliabilitasnya tadi ya. Jadi untuk teori atau konsep dasarnya tadi ya di bagian biasanya itu ditulis pengukuran. Misalnya kalau kecemasan coba lihat penjelasan mengenai pengukuran kecemasannya gitu ya. Biasanya di situ dijelaskan teori siapa yang digunakan. Terus aspeknya juga dijelaskan gitu ya. Terus conclusion. Oke, ini nih. Nah, ini sebenarnya sudah hasil uji validitas reliabilitasnya ini. Nih, discriminant validity, convergent validity, terus internal consistency reliability. Nah, berarti ini untuk reliabilitasnya ya. Dia menggunakan analisisnya itu analisis PCA ya, Principal Component Analysis. Terus ini untuk hasil dari internal consistency reliability-nya, berarti ini reliabilitasnya. Kemudian convergent validity dan discriminant validity ini berarti masuk ke validitasnya gitu ya. Terus norma dan scoringnya tadi ya itu dijelaskan norma dan scoring. Nih, biasanya dijelaskan di sini untuk norma dan scoringnya itu tadi. Jadi teman-teman bisa lihat lebih lanjut ya, ada di resilience measure ini atau di bagian metode. Nih, bagian metode itu dijelaskan bagaimana norma dan scoringnya. Prosedur scoring ini berarti misalnya kalau jawabannya sangat setuju itu nilainya berapa gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry bukan itu ya. Oh, tidak ada. Ya. Oke, ini juga hasil punyanya ini tadi ya. Ini psychometric and conceptual analysis of the resiliency at university. Sepertinya di sini lebih detail. Nah, ini dijelaskan. Living authentically, ini LA tadi ya. Terus ini hasil psikometrinya. Norma dan penscoringannya nanti silakan teman-teman lebih lanjut dibaca lagi ya. Oke, untuk itemnya ini